Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai materi kelas 7 semester 2. Ya, sebelumnya kita bahas dulu pengertian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, yang pertama, perbandingan senilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran lain juga bertambah besar. Jadi dia senilai ya. Jadi ada dua satuan atau dua besaran, yang satu besar, yang satunya mengikuti besar. Kalau besaran yang satunya kecil, maka yang satunya pun bertambah kecil. Contoh perbandingan senilai itu diterapkan pada pertama, perbandingan antara banyak buku yang dibeli dengan besar uang yang dibayarkan. Jadi semakin besar, semakin banyak buku yang dibeli, maka uangnya akan semakin besar. Yang kedua, perbandingan antara jarak dengan kecepatan. Dalam hal ini, waktu tempuhnya tetap. Oke. Di sini aturannya, jika A dan B memiliki hubungan perbandingan senilai, maka berlaku. Di sini A dan B dua besaran. Jika besaran yang satu, X1, kemudian Y1, besaran kedua X2, Y2, maka berlaku perbandingan yang senilai. Artinya X1 per X2 ini sama dengan Y1 per Y2. Jadi perbandingannya searah ya. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Maksudnya apa sih? Kita lihat di contoh soal ya. Nomor 1. Tangki sepeda motor Bu Vera berisi 2 liter bahan bakar. Bahan bakar tersebut dapat digunakan untuk menempuh jarak 110 km. Ya, jadi 2 liter bisa digunakan untuk 110 km. Jika sekarang bahan bakar di dalam tangki tersisa setengah liter, maka jarak yang ditempuh Bu Vera sejauh berapa kilometer? Oke, berarti di sini besaran 2 liter itu sama dengan 110 km. Nah, jika 1,5 liter itu berapa kilometer? Mengapa di sini tulisnya 1,5 liter? Karena di sini tersisanya setengah liter. Ya, jadi awalnya 2 liter dipakai sisanya setengah liter, maka yang terpakai adalah 1,5 liter. Maka besaran yang berarahnya adalah 2 liter dengan 110 km, 1,5 liter itu dengan X. Berlaku perbandingan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Jadi 2 per 1,5 sama dengan 110 per X. Maka berlaku perkalian silang. 2 sini dikali dengan X, 2X, 110 dikali dengan 1,5. Ini untuk 2X ya. Maka X-nya adalah 110 dikali 1,5, 1,5 per 2. Tadi dapat X-nya 82,5 km. Berarti jarak yang ditempuhnya sejauh ini. Nah, di sini yang menjadi prinsip adalah perbandingan ininya nih. Jadi X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. X1 per Y1, X1 per X2, Y1 per Y2. Searah ya, ini per ini. Oke. Sekarang apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran yang lain justru makin kecil. Nah, di mana diterapkan perbandingan berbalik nilai? Yaitu pertama, perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, perbandingan antara waktu perjalanan dengan kecepatan pada jarak tertentu. Jadi kalau pada materi soal seperti ini artinya penggunaannya perbandingan berbalik nilai. Bagaimana rumusnya? Jika A dan B memiliki hubungan perbandingan berbalik nilai, maka berlaku. Nah, di sini jika X1 pasangan Y1, X2 pasangan Y2,
pada perbandingannya X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi dibalik, karena ini perbandingannya berbalik. Ya. Jadi kalau tadi kan X1 pasangan di sini atas Y1 ya, ini X1 pasangan Y1, X2, Y2. Tapi pada perbandingan penghitungannya menjadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Oke, contoh soal yang kedua, ini adalah penerapan pada perbandingan berbalik nilai. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Oleh karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, oke, kita buat di sini. Besarannya 49 hari ini sama dengan 64 pekerja. Jika 28 hari ini sama dengan X pekerja. Jadi ini X1, Y1, Y1, Y2 ya. Jadi perbandingannya berbalik nilai, maka menjadi 49 per 28 sama dengan X per 64. Jadi tukar, karena dia berbalik. Nah, terus perkalian silang, 28 kali X sama dengan 49 kali 64. Maka X sama dengan 49 kali 64 per 28. X-nya 112. Ternyata, pekerja yang dibutuhkan sebanyak 112 orang. Yang ditanyakan adalah tambahannya, maka tambahannya adalah yang dibutuhkan 112 orang, sementara sudah ada pekerja, yaitu 64. Jadi tambahannya sebanyak 48 pekerja. Oke, itu ya, beda antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.